Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang CPNS, yaitu soal-soal materi tes karakteristik pribadi TKP tentang aspek integritas diri. Ini adalah salah satu contoh yang nanti kita akan lihat beberapa soalnya, contoh soalnya. Kita baca dulu ya. Tes karakteristik pribadi TKP pada aspek integritas diri bertujuan untuk mengukur tingkat kebaikan atau ketulusan hati seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Tes bagian ini dapat dijadikan acuan kesesuaian antara tingkah laku peserta terhadap perkataan dan perbuatan yang dilakukan. Biasanya kualitas kepribadian seseorang sebanding dengan integritas dirinya. Indikasinya adalah seseorang yang baik atau tulus maka memiliki keberanian dalam mengatakan kebenaran, dapat membedakan dengan pasti hal yang benar dan salah, berani memperjuangkan kebaikan dan kebenaran, tidak takut terhadap resiko apapun yang menimpa atas tindakan membela atau mempertahankan kebenaran, meskipun resiko yang ditanggung bisa saja dapat mengancam kelangsungan karirnya. Pada era yang kompleks seperti ini, sangat jarang didapati orang yang memiliki integritas tinggi. Jadi, tidak mengherankan apabila orang tersebut layak menjadi pemimpin dengan tanggung jawab besar, seperti mengatur urusan-urusan penting yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Tips: jadilah pribadi yang berintegritas, jujur, tegas, dan disiplin. Pahamilah bahwa semakin tinggi integritas yang Anda miliki, maka semua pihak akan segan dan hormat pada Anda. Begitupun sebaliknya. Contoh, saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya A. Hanya dalam hati saja, saya tidak menyetujui hal tersebut. B. Wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Sepertinya jawabannya C, guys. Yang di sini sudah bawah. D. Melaporkan atasan tersebut kepada pihak berwenang. E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun. Jawabannya C. Skor tertinggi adalah C. Pembahasan: saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap sebaiknya. Skor A itu 3. Itu hanya dalam hati saja, tidak menyetujui hal tersebut. Yang B, skornya 1, wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. Yang C, ini skornya 5, yang benar ya, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. D. Melaporkan atasan tersebut kepada pihak berwenang. Ini skornya 4. Hal semacam itu memang sudah terjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun. Skornya 2. Itu salah satu contoh integritas diri kita saat ada di kantor, bosnya menyeleweng atau merekayasa laporan. Nomor 2, dalam suatu pengurusan administrasi atau surat izin di kantor tempat saya bekerja, ternyata banyak pegawai yang merupakan rekan kerja. Saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan peraturan kantor bahwa setiap pegawai dilarang memungut upah atas kepengurusan surat. Tindakan saya adalah ikut melakukannya karena ternyata banyak rekan kerja yang melakukannya. B. Tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. C. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. D. Terkadang saja melakukan hal tersebut sebagai rasa solidaritas rekan kerja. E. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, namun jika ada kesempatan tidak apa-apa. Ya, jawabannya yang B, yaitu dalam pembahasannya. Yang A skornya 1, ikut melakukannya karena ternyata banyak rekan kerja yang melakukannya. Yang B jawabannya skornya 5, yang C 2, yang D 4, yang E 3. Oke. Nah, itu salah satu contoh. Jadi bagaimana sikap kita jika ada sesuatu yang bertolak belakang dengan diri kita. Jadi sebisa mungkin kita menyikapi dengan hal yang baik, mengingatkan kepada teman kita atau bos kita jika memang hal yang tidak baik itu dilakukannya. Itu poinnya sangat besar sekali. Adapun selanjutnya ada di bawah, ada aspek kejujuran. Nanti akan kita bahas selanjutnya ya guys. Baik, mungkin demikian untuk pembahasan soal TKP ini untuk aspek integritas diri. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya dan bisa mendapatkan atau bisa meraih nilai yang baik
dan bisa lulus CPNS tahun ini. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.